tidak berbahan baku daging itu gratis. Itu safe declare Itu ya. safe declare. Gratis. Gratis semuanya. Tidak berbahan baku daging. Tidak berbahan baku. Prosesnya sama. Sama ya. Sama. Bapak merasakan ada fluktuasi perkembangan jumlah IKM di forum IKM terus bertambah atau menyusut? Bertambah. Terus bertambah. Terus bertambah. Karena prospek peluangnya tinggi atau? Iya, minat dari pelaku IKM. Pertanyaan saya kan, ketika ada bantuan atau kerjasama dengan lembaga keuangan menjadi persoalan nggak? Enggak. Lembaga keuangan syariah atau konvensional? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Kenapa nggak ada? Kita sudah bersama Pak Erwin, Ketua Forum Industri Kecil Menengah Banten, dan didampingi oleh Ibu Herlina, Ya. Bendahara Umum. Bendahara Umum Industri Kecil Menengah Banten. Terima kasih sudah hadir, Kang Erwin dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Banten Podcast, jumpa lagi dalam program Halal Lifestyle. Kita akan konsisten bicara persoalan halal, di mana halal menjadi sebuah persyaratan untuk bisa ekspor ke luar negeri, ke negara manapun, dan menjadi sebuah persyaratan untuk bisa beredar di Indonesia. Di Indonesia. Jadi nggak hanya di luar negeri ya, Iya, di Indonesia juga. Di Indonesia. Itu penting. Nah, sahabat, halal lifestyle bukan saja bicara tentang syariat. Jadi tentu bukan sebuah dikotomi antara Islam dan bukan Islam. Tapi halal lifestyle tentu saja bicara tentang maslahah, suatu produk yang dapat memberikan manfaat sepanjang hayat bagi manusia dan lingkungannya. Kemudian universal, karena produk halal tentu saja harus sehat, higienis, aman, bersih, baik jasmani maupun rohani, sehingga berlaku secara universal. Dan tentu saja produk halal adalah produk yang juga menjadi prinsip hak asasi manusia. Produk yang berkualitas tanpa harus memandang suku, ras, agama, dan perbedaan geografis negara. Betul ya? Betul. Oleh karena itu kita akan coba bincang-bincang bagaimana prospek dari industri kecil menengah Banten untuk bisa menembus pasar global. Karena kabarnya di Indonesia menjadi pasar halal nomor 1. Ya. Tapi masih menjadi produsen halal yang di nomor 10. Betul Kang Erwin? Betul ya. Nah, pertanyaan pertama saya buat Kang Erwin sebagai Ketua Forum IKM, apakah motivasi halal ini terdorong oleh sebuah aturan yang sekarang memang dipersyaratkan oleh Undang-Undang 33 2014, atau ada motivasi tersendiri yang lahir di IKM? Karena emang ini sudah ada undang-undangnya yang langsung diituin sama Kementerian Agama, yang tadinya kan cuman sampai ke MUI. MUI mengeluarkan fatwa halal, sedangkan untuk sertifikat halalnya di Kementerian Agama. Tentunya emang harus suatu syarat mutlak untuk penjualan, baik yang besar ataupun yang kecil, supaya bisa diterima di kalangan manapun gitu. Itulah gitu. Nah, Kang Erwin, Sip. Untuk mendapatkan sertifikat halal untuk usaha kecil
mendengar. Apa saja yang dipersyaratkan? Pemerintah nggak neko-neko ya, Cukup persyaratannya dengan- itu benar-benar mudah, hanya KTP, NIB, dengan email yang bisa koneksi langsung dengan OSS halal, gitu. Nanti dibantu dengan pendamping halal yang langsung diturunkan oleh BPJPH. Masing-masing pelaku IKM, dan di situ benar-benar mudah sekali gitu, tidak perlu nunggu lama kalau emang misalkan persyaratannya sudah dipenuhi. 1 bulan juga keluar. Itu proses administratif. Ya, Selanjutnya ada proses apa lagi, Bu Herlina? Kalau untuk proses sih biasanya nanti akan ada kunjungan ya. Kunjungan. Untuk dilihat langsung itu proses pembuatannya dari bahan baku juga. Nah, kalau bisa Itu sangat diceritakan secara diperhatikan. detail kunjungan itu dimulai dari tahap apa? Dari tahap pendaftaran dulu. Kalau sudah pendaftaran, baru nanti akan disurvei ke rumah. Setelah disurvei, Apa yang disurvei? bahan baku. Kemudian? Termasuk seperti nggak hanya bahan baku yang jadi untuk di makanan ya, tapi dari wadah-wadah pun itu semua harus terpisah dengan yang dipakai sehari-hari. Jadi bahan baku, iya, pengolahan, sabun juga itu semua harus bersertifikat halal. Penyimpanan Penyimpanan penting, penyimpanan juga harus terpisah itu tadi itu. sampai pada tingkat distribusi. Pemasaran? Distribusi kalau pemasaran kalau hanya sekedar ini langsung sih nggak ada masalah ya. Cuman yang harus diperhatikan ya itu tadi pendistributian tuh kadang-kadang di perjalanan kita nggak ini, makanya dari kemasan juga harus sudah siap ya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kalau yang tidak difasilitasi oleh dinas itu mungkin sekitar 4 juta. 4 juta. Tapi kalau yang difasilitasi gratis. Gratis Ya. difasilitasi oleh Dinas terkait ada yang Disperindak. Disperindak boleh, Dinkop juga boleh. Dinkop. Oh, Iya. 2 OPD ini memfasilitasi. Bisa memfasilitasi. Kedua OPD ini persyaratannya sama. Sama. Nah, setelah itu baru boleh Iya. beredar. Kalau Tentu sudah dengan dapat sertifikat. iya. Boleh diperlihatkan contoh sertifikat. Nah, ini sahabat penonton podcast, salah satu sertifikat yang difasilitasi secara gratis oleh Disperindak ataupun Disperindak Dinkop. atau Dinas Koperasi. Dinas Koperasi ya. karena Sudah dapat keluarnya shootnya? sama. Sudah? Oke. Kita kembalikan. Ini sebulan ya? Iya, 1 bulan. Prosesnya sebulan. Sebulan untuk yang difasilitasi itu kan ada pembiayaan dari kas daerah ya. Tapi kalau yang ikut program sihala pemerintah bisa jadi 4 bulan. Bisa jadi 4 bulan. Iya, karena Mengapa ada lama yang antrinya. gratis? Prosesnya itu antrinya. Oh, Karena proses ribuan antri. kan sekarang. Kalau difasilitasi itu tadi hanya beberapa orang saja. Oh, kalau yang difasilitasi setahun ada berapa IKM? Kalau dinas sebenarnya pemerintah semuanya memfasilitasi semua IKM, tidak Indak, tidak dinas koperasi, cuman emang penyalurannya aja, penyaluran siapa pelaku IKM ini yang mau ikut sertifikat halal gratis. Bahkan BI juga, BI Untirta yang punya program halal, semuanya sebenarnya berpusatnya sampai ke BPJPH, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal. Semuanya itu gratis semua. Jadi kalau diakumulasi setahun yang difasilitasi gratis itu berapa Yang IKM? kuota ya, Ya, kuotanya. kuotanya. Kuota 30 mungkin ya Pak. Itu Kalau yang dari IKM 30. IKM kalau 30 per tahun per tahun. dari seluruh dinas atau lembaga yang memang bisa. Oh enggak, kalau semuanya hampir enggak kehitung ya. Enggak yang difasilitasi kuota per tahunnya. Iya. Berapa? Kalau seluruh Banten ini. Seluruh Banten? Banten ini pernah nomor 1 fasilitas halal seluruh Indonesia. Pernah nomor 1, 2 jutaan 2 jutaan per tahun. per tahun. 2 juta IKM difasilitasi gratis Iya. per tahun. Tahun berapa itu?
tahun 2021 kalau nggak salah. Cuma 1 kali itu. Nah, tapi kesininya emang karena mungkin sudah terfasilitasi kan, kesininya mulai sedikit. Mulai sedikit. Iya. Ya, tapi kalau untuk pelaku IKM yang tidak berbahan baku daging itu gratis. Itu self declare ya. Itu self declare. Gratis. Gratis semuanya. Tidak berbahan baku daging. Tidak berbahan baku. Prosesnya? Prosesnya sama. Sama ya? Sama. Oke. Kalau jumlah IKM di Banten ini berapa sih Bu Herlinda? Sekitar 12.000 untuk di Serang aja ya. Di Serang 12.000. Di Kalau Serang. seluruh Banten? Wah, tidak terhitung ya. Maksudnya emang kalau karena sekarang kan semuanya terfokus pada usaha itu, usaha IKM, hampir ya 2 jutaan ya. 2 jutaan. Oke. Nah, capaian setelah dapat sertifikat halal apa sih yang diharapkan atau yang terjadi di IKM? Untuk yang usaha ya pastinya produknya lebih terangkat. Lebih terangkat. Iya, Naik kelas lah. Bagaimana ceritanya kok bisa terangkat? punya nilai plus. Nilai Apa lebih. itu? Nilai lebih konsumen merasa nyaman ya. Konsumen merasa Ya, nyaman. merasa nyaman. Dan produknya lebih dipilih oleh konsumen. Betul. Karena kan sekarang ya dengan notabene Banten ini juga Muslim, pastinya pilih-pilih juga ya. Oke. Kemudian katanya bisa ekspor juga. Ekspor ya, kadang-kadang Sudah ada yang ekspor. Ada. Hmm. Di kita ada. Di IKM. Ada berapa jumlahnya yang sudah ekspor? Nggak terlalu banyak sih. masih sedikit ya. Puluhan? Satuan? Satuan malah. Karena Masih emang baru mulai Di bawah juga. 10. Karena emang kitanya kan baru mulai. Oke. Kita bekerja sama dengan PT Burok itu baru mulai di bulan. Oh, dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk bisa ekspor. Betul, karena emang punya linknya ke situ. Oke. Bukan oleh pemerintah. Belum. Hmm. Nah, kalau proses edukasi dan sosialisasi halal yang dilakukan pemerintah seperti apa? Apakah dianggap sudah informatif ke seluruh IKM? Sudah ya, melalui link-link, melalui grup-grup WA yang ada di dinas ataupun yang independen. Gitu Itu, ya. ya. Jadi Promosi. sudah merata Merata. dan memang menjadi satu bukti nyata bahwa label halal Ya. menjadi satu produk rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah produk. dianggap lebih berkualitas dan lebih menjamin Iya. atas kejujuran komposisi dari produk Betul. yang dibuat begitu. Nah, kalau yang tidak difasilitasi kan biayanya 4 juta. Itu dianggap mahal, proporsional. Untuk sekelas UMKM biasa ya, itu lebih banyak memilih, saya lebih baik untuk modal lagi Lebih baik untuk modal. daripada untuk sertifikat gitu kan. Itu Karena 4 juta itu satu produk. Iya. Satu produk. Ya, karena Berarti kalau satu mungkin kan- IKM ada 4 produk, dia harus betul. Itu nanti 4 juta dilihat, kali 4. dilihat. Nggak hanya satu produk, mungkin di banyaknya varian aja ya. Variannya berapa nanti akan ada terhitung juga di situ. gitu ya. Untuk pastinya ya, saya sendiri juga belum tahu ya cara menghitungnya seperti apa. Nah, ini contoh produknya ya. Iya. Kang Erwin ya, yang sudah bersertifikat halal. Cuman logonya ada yang beda-beda nih. Kayaknya ini yang masih kemasan lama ya. Ya. Karena yang baru itu kan seperti yang serundeng ya. Itu nggak ada masalah selama ini masih berlaku, dan biasanya kemasan kalau masih banyak nggak apa-apa dipakai dulu, nanti kalau sudah habis baru cetak dengan yang baru. Iya. Seperti Iya. itu. Nah, kalau ini Ya, kalau label halalnya mana ini? Ini label halal, ini dibawakan contohnya yang Oke, sudah ada ada label ya, halal ini. sana. Ini juga, kalau ini masih proses. Yang ini udah ada. Ini Iya, sudah iya, ada. Ini contoh. Ini termasuk produk yang peluang ekspor bukan? Yang peluang ekspor kemarin ini serundeng Serundeng ya. Ke negara mana? ke New Zealand. New Zealand. Dibeli oleh Dibeli. masyarakat muslim atau non muslim juga? Kalau udah nyampe sana kita kurang tahu ya. Gitu. Tapi setidaknya sasaran yang awal itu untuk para TKI sih. TKI yang di sana yang kangen dengan
Masakan Indonesia ya. Masakan Indonesia. Terus di sana juga kan kalau serundeng mahal. Ya. Mahal. Nah, kita kembali lagi pada proses sertifikasi. 4 juta dianggap terlalu mahal. Iya, kalau untuk UMKM, sekelas UMKM ya. Menurut Ibu, Kalau yang belum berkembang, iya. menurut Ibu kira-kira di harga berapa bisa dianggap moderat untuk UMKM? Masih di bawah 1 juta ya. Itu pun Di bawah kadang-kadang- 1 juta? Itu pun kadang-kadang masih belum ada yang mau juga. Nah, prosesnya itu yang datang itu auditor atau Iya, audit dari Dinkes. dari Banten juga? Ya, Bukan dari luar daerah Banten? bukan. Masih daerah setempat ya. Nah, prosesnya berjalan baru diajukan fatwa halalnya Iya, ke betul. MUI. Nah, MUI baru mengeluarkan. Fatwa Begitu. halal. Nah, sekarang jumlah IKM yang berada di forum yang diketuai Kang Erwin ada berapa? Yang di forum kita Iya. ada 18.000 ya. 18.000. Iya. Yang sudah sertifikasi halal? Oh, kalau sertifikasi halal banyak lebih. Enggak, dari 18.000 itu yang sudah sertifikasi Semuanya halal? hampir. Semuanya hampir sudah. Semuanya. Karena halal kan memang dimudahkan. Tersebar di 8 kabupaten Di 8 kota. kabupaten kota. Oh, semuanya itu anggota IKM. Iya. Memang ada industri kecil menengah yang juga di luar IKM. Ada Banyak juga. banyak. Cuman kalau IKM itu adalah ownernya pemilik usaha. Ya, seperti Bu Erlina, pengurus IKM, bendara IKM punya Produk itu sudah termasuk IKM. Oh, Jadi sudah. kalau Karena yang industri. cuman namanya usahanya doang kita enggak. Oke. Tidak juga. Tapi kayaknya kita kesulitan data deh. Jumlah IKM di Banten ini masih beragam versi. Beragam versi Iya. ya. Karena kalau kita emang terjun langsung, merekanya yang daftar ke kita, jadi kita yang tahu. Tapi kalau misalkan untuk dinas, ya kita juga minta ke dinas, diakurkan dengan yang punya kita. Di luar itu kita nggak tahu. Gitu. Jadi IKM turut membantu bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi halal, Iya. terutama pada anggotanya. Betul. Nah, yang ingin bergabung gimana dengan forum IKM? Mangga. Ingin bergabung nanti ada linknya ya. Ada linknya. Dapat Bisa daftaran. disampaikan linknya? Tidak hafal ya. Boleh nggak Pak buka Kemarin HP? yang kemarin dibikin itu sudah dirubah lagi belum Pak? Belum. Ya, itu masih belum ada dirubah. proses. Karena sebelumnya kan sudah ada kepengurusan sebelum ada SK, ternyata sedikit berubah, jadi harus dirubah. Emang ada keuntungan kalau gabung dengan forum IKM? Banyak. Iya, banyak. Benefitnya banyak. Apa aja? Ya termasuk kita memfasilitasi halal. Kalau emang gabung yang belum punya halal, kita bisa memfasilitasi haki. Kalau emang yang belum punya haki sampai PIRT, Dan semua bahkan semua izin lah. Bahkan yang hanya baru punya produk, NIB-nya belum punya, kita fasilitasi. Jadi benefitnya itu selain difasilitasi Izin. perizinan, legalitas ya, artinya itu nanti produk juga kita ada divisi kemitraan yang bisa bekerja sama dengan market-market itu seperti itu, dan upaya kita membranding IKM yang mungkin berkompeten untuk lebih maju lagi itu. Jadi nanti mudah-mudahan IKM bisa melahirkan pengusaha-pengusaha yang baru lagi gitu, seperti itu. Nah, sejauh mana IKM tahu tentang upaya pembangunan kawasan industri halal di Banten? Sejauh mana? Kawasan industri halal. Yang kawasan industri. Kita cuma ngecek aja. Hmm. Atau sejauh mana Ibu dan Bapak terkoneksi dengan Komite Ekonomi Syariah dan Keuangan Syariah Nasional? Karena kita baru ya, maksudnya baru dilahirkan, kita belum sampai ke masalah keuangan yang mungkin yang dari pemerintah 6 triliun itu ya. Mungkin. Oke, saya coba
klarifikasi lagi. IKM selama ini dibantu oleh lembaga keuangan syariah? Belum. Alasannya? Iya, karena kita emang baru berdiri. Tahun berapa sih Pak IKM berdiri? 2019 itu berdiri, tapi untuk legalitas akte notaris baru kemarin di Februari ini. Februari ini. Betul. Tapi belum ada komunikasi dengan lembaga keuangan syariah. Udah ada. BSI. Dan mereka mau membantu. Kita baru bincang-bincang. Jadi selama ini pakai perbankan konvensional. Itu Tidak masuk ya perbankan ya? Belum enggak, ya? belum. Oh, tidak Tapi pakai. ada yang sudah ke kita menawarkan yaitu perbankan itu, cuman kita masih menggodoknya. Jadi digodok. Pertanyaan saya kan, ketika ada bantuan atau kerjasama dengan lembaga keuangan, menjadi persoalan nggak? Enggak. Lembaga keuangan syariah atau konvensional? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Ya kita lihat dulu. Seperti apa kan gitu. Karena emang yang datang ke kita dengan apa yang kita tuangkan dalam ADRT atau SOP emang berlawanan. Misalkan kita keinginan kita bahwa kalau memberikan bukan bantuan ya namanya ya, pinjaman mereka bisa kita yang mengelola supaya kita bisa tahu. Ya, artinya maksud saya apakah menjadi persoalan ke depan ketika dibantu bank konvensional yang identik dengan riba atau bank keuangan lembaga keuangan syariah yang kemudian menjadi satu klausul baru terhadap perkembangan produk syariah kan itu boleh Bapak jawab atau Ibu jawab, kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada bank syariah yang nggak riba bagus. Memang bank syariah masih identik dengan yang kalau yang saya tahu ini ya, karena emang pengalaman saya di bank syariah juga di rumah tetap ada. Jadi belum ada bedanya di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu belum menjadi pilihan pengembangan produk halal dengan dukungan lembaga keuangan syariah. Tapi ada itunya. Maksudnya ada yang dibedakannya karena emang kalau untuk UMKM kan ada KUR itu. KUR itu yang emang riba. Itu cuman beda dengan bank konvensional. Juga ada pengajuan konvensional. Jadi kalau riba kecil nggak apa-apa? Nggak juga. Yang namanya riba ya sama masalah aja. bank sih kalau yang mau ini monggo, tapi dikembalikan lagi sama pengusahanya itu sendiri. Pengusahanya sendiri. Iya. Karena proses rantai halal itu kan Betul. Tapi kalau saya tidak menyarankan ya. Kenapa? Tidak menyarankan. Bu Herlinda juga pengusaha di IKM dan tidak memakai Sebenarnya tidak sama sekali. lembaga keuangan sama sekali. Tidak. Jadi Tidak. Total keuangan pribadi. sendiri, pribadi. Kenapa Bu? Saya kalau mau dibilang riba, ya memang saya sangat tidak tersentuh dengan riba. Karena kan lembaga keuangan syariah itu juga harus menjadi penopang dari Betul. industri halal. Betul. Gitu. Ada komentar? No comment deh. Bingung itu ya. Iya, masalahnya sudah ini ya, berhubungan dengan prinsip ya. Yang seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ketika halal didorong menjadi sebuah prospek ekonomi berkelanjutan dari pusat sampai ke daerah, gitu. Bapak merasakan ada fluktuasi perkembangan jumlah IKM di forum IKM terus bertambah atau menyusut? Bertambah. Terus bertambah. Karena prospek peluangnya tinggi atau? Iya, minat dari pelaku IKM-nya. Minat untuk dia bahwa produk itu akan naik kelas kalau kata saya ya. Gitu.
Kalau dengan dicantumkannya label halal itu, yaitu pembeli tidak ragu. Tidak Karena ragu. prosesnya juga panjang. Iya. Gitu. Ada kendala dalam proses sertifikasi, terutama yang berbiaya sendiri? Sebenarnya pemerintah juga sebelum adanya self-declare, pemerintah selalu memfasilitasi. selalu memfasilitasi. Sebelum ada self-declare, Iya. berarti pernah berlaku self-declare. Sahabat, self-declare adalah pengakuan halal dari UMKM sendiri. Itu berhenti pada UMKM yang menyatakan saya halal atau ada proses lanjutan? Kalau yang aku halal banyak ya, tapi kan Enggak, harus dalam konteks self-declare ini kan juga diakui dalam peraturan kebijakan yang berlaku tentang halal. gitu. Hmm. Gimana ya? Gimana ya? Karena memang kalau self declare ya. Nggak apa-apa. Kita ke pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, dan tentu saja saya ingatkan kepada sahabat bahwa program Halal Lifestyle ini tayang seminggu sekali di setiap Jumat. Silakan Anda monitor, komentari, dan berikan pendapat Anda. Di pertanyaan terakhir saya, Ibu Herlina dan Kang Erwin, apa target IKM ketika hampir, kalau saya bisa klaim dari pernyataan Pak Erwin tadi, hampir 90% forum IKM sudah bersertifikat halal semua, atau 80%? Kalau di IKM, Iya. iya. Apa target selanjutnya untuk bisa masuk pasar ekspor? Ya, target selanjutnya ya sambil berjalan kita mencari pasar. Mencari pasar Mencari pasar sendiri. kerjasama, iya. Bahkan emang dengan kita sering siar bukan siar ya namanya, peluang itu sering datang ke kita. Nggak ada peran atau sesuatu yang dirasakan dari Pemprov Banten mengenai peluang pasar? Ada nanti dari Indah mungkin ada link ya Pak ya. Kita kan masih belum. Belum ada. Iya. Jadi masih meraba sendiri. Iya, tapi datangnya karena kita berkantor juga di PTSI, peluang-peluang itu datangnya juga ke situ. Ya, Mudah-mudahan kedepannya ada. Pak Kadis sendiri selalu support, gitu. Seperti yang kemarin kita kan sudah bekerja sama dengan PT Pos Sebanten. Untuk penjualan, untuk pengiriman, untuk jadi belum ada kebijakan untuk membantu pasar ekspor untuk IKM Banten, terutama produk-produk yang bersertifikasi halal. Belum ada ya. Nah, kalau meraba sendiri kan artinya biaya merabanya juga cukup besar. Kalau sudah ada pemerintah akan bantu. Kalau untuk masalah biaya. Setahu Bu Herlina sama Kang Erwin, apa sih target pemerintah terhadap prospek halal ini? Ya, meningkatkan nilai jual. Ada lagi? Ya itu sama, naik kelas lah. Gitu, setidaknya ya aman aja lah. Oke. Gitu. Baik, Kang Erwin, terima kasih banyak sudah mau share dengan kami. Bu Herlina, terima kasih. Jangan kapok. Insya Allah kita akan terus bertemu dalam program Halal Lifestyle, bincang halal, maslahah, universal, dan asasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Erwin. Bu Herlina, terima kasih.